Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan sifat sholat Nabi. Kita kemarin sudah masuk di pembahasan ruku dan belum selesai. Masih beberapa pembahasan. Itu masalah berikutnya di halaman 182. Hukum kembali bersedekap saat bangkit dari ruku. Kan kadang kita lihat orang bangkit dari ruku dia bersedekap. Kadang juga ada yang kita lihat orang saat bangkit dari ruku dia tidak bersedekap lagi. Dia turunkan tangannya. Nah, dalam masalah ini memang terdapat silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, sebagian para ulama berpendapat bahwa disunahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah bangkit dari ruku. Jadi seperti sebelum ruku. Karena sebelum ruku kita letakkan kanan di atas kiri. Ketika ruku kita angkat tangan, kita turun ruku, bangkit dari ruku. Mereka berpendapat sunnah lagi diletakkan kembali seperti sebelum ruku. Mereka berdalil dengan keumuman hadis-hadis dalam masalah ini. Hadis pertama yang mereka katakan dari Sahal ibn Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kana an-nasu yu'maruna ayyadda ar-rajulu liyadal yumna ala dira'il yusra fis shalah. Adalah orang diperintahkan agar meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya dalam sholat. Paham kan? Jadi di sini dalam sholat ya. Dipahami darinya maksudnya dalam sholat ketika berdiri. Kalau berdiri ya namanya berdiri letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Setiap kita berdiri. Umum. Demikian pula hadits Wa'il bin Hujur sama. Hadis umum juga. Tidak ada ketentuan tadi dibilang setelah ruku. Itu dibilang umum. Ra'aitun Nabi SAW wada'a yadahul yumna alal yusra. Sama. Saya melihat Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas kiri. Menurut mereka ini umum. Sebelum ruku dan setelah ruku. Dan dalil-dalil juga mereka yang lain. Dalil mereka juga yang lain. Di antara yang paling nampak adalah dalil keempat. Yang Anda sebutkan di situ. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Humaid. Dikatakan wa idza raka'a kana yadahi al min rukbatai. Nabi SAW apabila ruku maka belum mengokohkan meletakkan kedua tangannya ke lututnya. Tsumma hasara dhahrahu kemudian beliau luruskan punggungnya. Wa idza rafa'a ra'sahu kalau beliau mengangkat kepalanya istawa lurus hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Sampai kembali setiap persendian ke tempatnya. Ini hadis yang mereka paling kuat yang mereka pakai berdalil. Jadi kan tadi kan tidak ada bilang mengangkat dari ruku. Kemudian kanan di atas kiri. Ini yang paling kuat mereka pakai. Jadi Nabi bangkit dari ruku katanya. Sampai kembali semua persendian itu ke tempatnya. Kata mereka kembali ke tempatnya maksudnya kembali ke sebelum ruku. Sebelum ruku kan kanan di atas kiri. Dipahami kan? Ini yang mereka pakai. Sementara pendapat kedua tangan itu diulurkan dengan istilah diirsal. Diulurkan ke bawah setelah ruku dan tidak lagi bersedekap. Yaitu tidak lagi bersedekap. Ini pendapat kedua. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan ini merupakan madhabnya orang-orang Syafi'iyah. Dan disandarkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam. Bahwa hal tersebut adalah merupakan
pendapat mayoritas ulama. Ini yang kembali tangan itu ke bawah, tidak disedekapkan lagi, disandarkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam adalah merupakan pendapat mayoritas. Dalam dalil mereka dalam hal ini, karena tidak ada nas dalil Quran dan Sunnah yang menjelaskan, tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang menjelaskan sifat sholat Nabi bahwa Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bangkit dari ruku. Maksudnya tidak ada, kan dalil-dalil tadi ada, tapi itu kan dalil apa? Umum, kan begitu. Tidak ada dibilang adalah Nabi kalau bangkit dari ruku belum kembali meletakkan kanan di atas kiri. Tidak ada dalil yang langsung seperti itu khusus. Paham kan? Karena tidak ada dalil, makanya mayoritas mengatakan tidak bersedekap lagi. Ya, karena para sahabat itu jangankan posisi tangan kembali dari ruku itu kanan di atas kiri. Jari saja mereka terangkan bagaimana jarinya Nabi. Iya, jari kaki saja saat sujud. Mereka terangkan ke arah mana jari saat sujud. Nanti kita akan dapat. Iya, itu mereka terangkan sholatnya Nabi SAW. Apalagi ini setelah bangkit dari ruku. Tidak ada sahabat yang memang dia melihat Nabi sholat. Kan ada sebagian sahabat, ya seperti Wa'il bin Hujur. Dia memang sengaja, saya akan melihat sholatnya Nabi SAW bagaimana beliau sholat. Jadi sengaja lihat. Tidak ada dinukil bahwa Nabi kembali meletakkan kanan di atas kiri. Makanya mayoritas berpendapat seperti itu. Tidak ada penukilan. Iya. Dari dua pendapat ini mana yang kuat? Dari kedua pendapat di atas, dalil masing-masing dari pendapat tersebut sama-sama kuatnya. Di mana pada pendapat pertama itu dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, demikian pula Syekh Ibnu Ibrahim. Sedangkan pada pendapat yang kedua itu yang dipilih oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil. Dan memang memiliki kemungkinan tersendiri walaupun pendapat kedua itu lebih nampak dan lebih mendekati kebenaran. Pendapat yang kedua mayoritas lebih nampak. Memang tapi pendapat pertama memang ada apa? Ihtimal. Ada kemungkinan memang Nabi meletakkan apa? Kanan di atas kiri tapi tidak terlalu jelas. Makanya pendapat mayoritas itu lebih nampak. Cuman kalau ada yang melakukan pendapat pertama itu tidak ingkari karena dalil mungkin diarahkan ke situ. Paham kan? Dalil mungkin diarahkan ke situ. Kemudian berikutnya lagi tentang bacaan tasmi' dan tahmid saat bangkit dari ruku. Iya. Bagi seorang yang sholat, kalau dia bangkit dari ruku, dia ucapkan sami Allahu liman hamidah. Dan ketika sudah lurus berdiri, dia ucapkan Rabbana lakal hamd. Iya. Ini secara umum dulu. Kemudian setelahnya di halaman 186 bagi seorang imam. Jadi bagi seorang yang sholat, dia bangkit baca sami Allahu liman hamidah. Ketika dia sudah tegak berdiri, dia baca Rabbana lakal hamd. Bagi seorang imam, ada silang pendapat apakah dia mengucapkan tahmid, Rabbana walakal hamd. Karena kan ada hadis dari Nabi SAW ya, yang terkesan bahwa imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan tidak membaca Rabbana lakal hamd. Di sini ada dua pendapat. Mayoritas ulama berpendapat dia baca juga. Dia baca juga. Jadi dia baca sami Allahu liman hamidah dengan suara yang dijaharkan. Setelah dia berdiri dia baca apa? Rabbana lakal hamd dengan suara yang disirkan. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya hadis umum tadi. Bahwa Nabi SAW apabila beliau bangkit beliau berkata sami Allahu liman hamidah. Dan ketika beliau sudah lurus berdiri beliau berkata Rabbana lakal hamd. Ini umum bagi imam juga.
Juga hadis yang kedua riwayat Imam Muslim, diriwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana walakal hamd. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila belum membaca sami Allahu liman hamidah maka belum membaca Allahumma rabbana walakal hamd. Paham kan? Ini umum. Ini pendapat pertama merupakan pendapat mayoritas. Sementara pendapat kedua ada mengatakan bahwa seorang imam hanya bertasmi', yaitu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tidak bertahmid, tidak mengucapkan Rabbana lakal hamd. Ini merupakan pendapat Imam Malik. Ya, dan juga ini pendapat dari Abu Hanifah. Mereka berdalil dengan hadis di antaranya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, inna maju ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Fa'idha kabbaro fakabbiru, maka kalau dia bertakbir, bertakbirlah. Wa idha roka'a farka'u, kalau dia ruku maka rukulah. Wa idha rofa'a farfa'u, kalau dia bangkit dari ruku maka bangkitlah. Wa idha qala sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamd. Kalau dia katakan sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah rabbana lakal hamd. Katakanlah rabbana lakal hamd. Katanya dalil ini jelas kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Paham kan? Tidak ada keterangan dia ucapkan apa? Rabbana lakal hamd. Iya, dari dua pendapat ini mana yang benar? Dan yang benarnya dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama, pendapat mayoritas. Karena kenapa? Pendapat kedua tidak ada dibilang imam tidak baca. Cuman kalau imam sudah bilang sami Allahu liman hamidah, kalian bacalah apa? Rabbana lakal hamd. Tidak ada dibilang imam tidak baca. Tidak ada. Paham kan? Yang ada di pendapat kedua kan dia pastikan bahwa imam tidak baca. Tidak ada hadis yang begitu. Dia cuman katakan kalau imam bilang sami Allahu liman hamidah, kalian baca apa makmum? Rabbana lakal hamd. Maka pendapat mayoritas itu lebih kuat. Kalau bagi makmum, ini juga ada dua pendapat. Ya, di halaman 189. Ada mengatakan bagi makmum, dia mengucapkan juga tasmi, sami Allahu liman hamidah, dan juga tahmid, Rabbana lakal hamd. Artinya lengkap. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Ishaq ibn Ruhawai, Ibnu Hajar, dan merupakan pendapat Atha, ya, Abu Burdah, dan Ibnu Sirin. Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Rasulullah SAW bersabda, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, falyaqul man wara'ahu sami Allahu liman hamidah. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah berkata di belakangnya sami Allahu liman hamidah. Paham kan? Tapi hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Imam Ad-Darqutni meriwayatkannya dan belum menjelaskan kelemahannya. Jadi hadis yang pertama ini mereka pakai adalah apa? Dhaif. Mereka juga berdalil dengan hadis Rifa'ah bin Rafi' yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, innaha lam tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigul wudu. Kama amarahu Allah Ta'ala thumma yukabbir fayarka hatta tanma'inna mafasilahu. Wa tastarkhi thumma yakulu sami Allahu liman hamidah. Tidak sempurna sholat salah seorang di antara kalian sampai dia menyempurnakan wudhu sebagaimana yang Allah perintahkan. Kemudian dia bertakbir, kemudian ruku sampai tumaninah. Tenang semua persendiannya dan lurus. Kemudian dia berucap sami Allahu liman hamidah. Katanya sisi pendalilannya ini umum. Baik bagi makmum ataupun apa? Imam. Mereka juga berdalil dengan hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini pendapat pertama. Sementara pendapat kedua bagi makmum disyariatkan baginya tahmid saja. Mengucapkan Rabbana lakal hamd. Tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini pendapat mayoritas ulama madhab. Bahkan Imam Ahmad Ibn Hazm mewajibkan hanya terbatas pada mengucapkan Rabbana lakal hamd.
Dalil mereka adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW katakan, "Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah." Kalau imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu maka katakanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi bersabda, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ya maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Sesungguhnya siapa yang bersesuaian ucapannya dengan ucapan malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Juga mereka berdalil dengan hadis juga riwayat Bukhari Muslim. Ketika Nabi katakan inna maju ilal imam li utamabi. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Dan Nabi katakan wa idza qala sami Allahu liman hamida. Kalau dia mengucapkan sami Allahu liman hamida, ucapkanlah Rabbana lakal hamd. Ini kan langsung perintah. Seperti itu. Iya, langsung perintah. Demikian pula dalil-dalil yang lain. Dalil-dalil yang lain. Bahkan lebih jelas lagi dari itu. Ada hadis Rifa'ah bin Rafi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dia berkata, kunna yauman nusalli wara'an Nabi. Kami pada suatu hari sholat di belakang Nabi. Falamma rafa'a ra'sahu min rak'ah. Tatkala belum mengangkat kepalanya dari ruku. Qala belum berkata, sami Allahu liman hamidah. Maka beliau berkata sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ah, berkata seorang lelaki di belakangnya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamman sarafat tatkala Nabi salam, qala Nabi berkata, manil mutakallim? Siapa tadi yang ucapkan Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Qala orang itu bilang ana, bilang saya. Qal kata Nabi, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Saya melihat lebih dari 30 malaikat, 33 sampai 37 malaikat. Mereka berebut siapa antara mereka yang duluan menulis kalimat tersebut. Jadi padahal itu orang hanya membaca apa? Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Punya keutamaan. 30 lebih malaikat berebut untuk membaca, menulisnya. Jadi kalau antum bangkit dari ruku, baca Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dari dua pendapat ini mana yang kuat? Di halaman 193. Dan yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat mayoritas. Yaitu pendapat apa? Yang keberapa mayoritas? Kedua. Kebanyakan pendapat mayoritas itu kuat. Karena mereka banyak orang. Banyak orang. Walaupun tidak selamanya begitu. Karena kita tidak berpihak selalu pada mayoritas. Tapi berpihak pada dalil. Berpihak pada dalil. Di sini pendapat mayoritas lebih kuat. Yaitu makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamd. Karena dalil pendapat pertama adalah dalil umum. Sementara dalil pendapat kedua adalah dalil apa? Khusus diajarkan oleh Nabi SAW untuk makmum. Khusus. Adapun hadis mengatakan hendaklah di belakangnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dhaif. Kan hadisnya apa? Dhaif. Adapun keutamaan membaca tadi sudah disebutkan ya. Kalau bertepatan dengan ucapan malaikat, maka diampuni dosa yang telah berlalu. Kemudian berikutnya lagi adalah bacaannya tahmid. Tadi kalau kita melihat riwayat ada Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Ini dalam syariat dijelaskan ada 4 bentuk bacaan tahmid yang sah dari Nabi. Pertama boleh Rabbana lakal hamdu. Boleh. Boleh juga Rabbana walakal hamdu pakai wa. Boleh juga yang ketiga Allahumma pakai kata Allahumma. Rabbana lakal hamdu. Tidak pakai waw. Boleh juga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini 4
bacaan. 4 ini semuanya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya. Paham kan? Sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu saya selipkan setelah ruku pembahasan kunut. Dikarenakan kunut adalah tempatnya juga setelah ruku. Ada pembahasan yang terkait dengan kunut. Padanya terdapat beberapa masalah yang butuh pada penjelasan. Di antaranya hukum kunut nazilah. Kunut nazilah yaitu kunut yang dilakukan ketika musibah yang menimpa kaum muslimin. Itu namanya kunut nazilah. Kunut yang dilakukan karena adanya apa? Nazal, sesuatu yang menimpa kaum muslimin. Adapun terkait dengan hukumnya, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama akan disyariatkannya kunut nazilah. Berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Beliau berkata, qanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam syahron yad'u ala ri'lin wa dakwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut selama sebulan belum mendoakan atas ri'il dan dakwan kaum kafir musyrikin. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibn Umar. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raqatil akhirah minal fajr. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila belum mengangkat kepalanya di rakaat terakhir dari salat subuh. Allahumma la'an fulan wa fulan wa fulan. Ya Allah la'anatilah si fulan. Ba'da ma yaqulu sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Setelah beliau ucapkan sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Fa'anzalallah. Maka Allah turunkan laisa laka minal amri syai'. Allah turunkan ayat tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu sedikit pun. Paham kan? Artinya Nabi selalu mendoakan mereka waktu itu dakwan dan ri'il. Anda tahu kan kisahnya? Jadi mereka pura-pura meminta orang-orang yang akan mengajarkan mereka Quran di sukunya. Akhirnya Nabi mengutus para sahabat, ternyata di tengah jalan mereka bunuh semuanya. Mereka bunuh semuanya. Ini ri'il dan dakwan. Akhirnya Nabi mendoakan, melaknat mereka dalam doa kunut. Sampai turun ayat yang menegur Nabi SAW bahwasannya itu sudah takdir Allah. Maka Nabi berhenti dari kunut. Paham kan? Maka Nabi berhenti dari kunut. Ini kunut nazilah. Yang kedua kunut salat subuh. Terdapat silang pendapat di kalangan ahli fikih. Apakah ada syariat kunut pada salat subuh atau tidak? Pendapat pertama, kunut pada salat subuh tidak disyariatkan. Ini pendapat orang Hanafiyah dan Hanabilah. Bahkan orang Hanafiyah memandang kalau hal tersebut adalah bid'ah. Perkara baru yang diadakan dalam agama. Berdalil dengan beberapa hadis. Di antaranya hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahron. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut sebulan. Yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab tsumma tarakah. Nabi kunut selama sebulan. Ya, mendoakan suatu kaum dari kaum Arab. Kemudian belum meninggalkannya. Jadi ini kan sudah lewat tadi. Ini kan kunut apa ini? Nazilah. Iya. Jadi Nabi setelah itu meninggalkannya. Tidak kunut lagi. Juga mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, serta Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Qultu li abi. Yaitu dari Sa'ad ibn Tariq al-Ashja'i. Dari Sa'ad ibn Tariq al-Ashja'i. Seorang tabi'in. Qultu li abi. Saya berkata kepada bapakku. Bapaknya adalah Sa'ad. Iya. Ya abati, wahai bapakku. Innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang paling kuat bahwa tidak ada syariat kunut subuh. Ini yang antum pegang.
Di samping dalil tadi. Tapi ini lebih jelas. Jadi yang mengatakan, dan di sini juga nanti antum bisa perhatikan bahwa yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah, itu sudah di masa sahabat, bukan Wahabi. Wahabi kapan muncul? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kan begitu. Kan ulama barusan, baru 30 tahun ya berapa? Kan begitu. Berlalu dari kita. Kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan ya masih hidup sekarang cucu-cucunya. Kan begitu kan? Ya. Ini bid'ahnya kunut itu ini. Lihat dari zaman sahabat. Perhatikan ini hadis. Jadi Sa'ad ibn Tariq al-Asja'i dia berkata kepada bapaknya. Innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kamu telah sholat di belakang Rasulullah. Karena dia sahabat, ini bapaknya. Wa Abi Bakar, kamu telah sholat di belakangnya Abu Bakar. Setelah meninggal Rasulullah kan Abu Bakar imam. Wa Umar, kamu telah sholat di belakang Umar. Karena setelah meninggalnya Abu Bakar, Umar yang menjadi imam kaum muslimin. Pemimpin. Karena dulu yang menjadi imam adalah pemimpin. Wa Uthman, kamu telah sholat di belakangnya Uthman. Karena setelah meninggalnya Umar, Uthman menjadi imam sholat di Madinah. Wa Ali bin Abi Thalib hahuna bil Kufah. Dan kamu telah sholat di belakangnya Ali bin Abi Thalib di sini, di Kufah. Karena ketika kepemimpinan Ali bin Abi Thalib berpindah pusat kepemimpinan kaum muslimin di Kufah. Ya. Nahwan min khamsina sana, subhanallah. Kamu telah sholat ini sekitar 50 tahun di belakang mereka. Nah, sekitar 50 tahun kamu sholat di belakang mereka. Akanu yaknutun, itu pertanyaan ini anak. Ini pertanyaan yang bagus. Apakah mereka kunut? Apakah mereka kunut? Qal. Dia berkata, "Ai bunai muhdath." Wahai anakku, itu bid'ah. Itu perkara baru. Paham ini? Artinya apa? Nabi tidak kunut. Di penukilan ini kan, Nabi tidak kunut. Abu Bakar tidak kunut. Paham kan? Umar tidak kunut. Uthman tidak kunut. Ini kan Nabi dan Khalifah 4. Ali tidak kunut. Paham kan? Dan belum mengatakan itu perkara baru. Yang baru muncul. Iya, ini pendapat pertama. Sementara pendapat kedua katanya disunnahkan kunut setiap sholat subuh. Ini pendapat katanya Imam Malik serta orang-orang Malikiyah dan Imam Syafi'i serta orang-orang Syafi'iyah. Bahkan orang Syafi'iyah mengatakan sunnah yang sangat dianjurkan. Maksudnya sunnah muakkadah. Tidak batal sholat jika ditinggalkan. Akan tetapi dia melakukan sujud sahwi jika ditinggalkan karena lupa atau sengaja. Iya. Tidak batal sholat. Sebagian orang kalau tidak kunut, dia sholat ulang. Itu salah besar. Karena bagi yang mengatakan disyariatkan kunut, hukumnya adalah apa? Sunnah. Mereka berdalil. Kita lihat dulu dalil. Karena kita selalu melihat dalil. Iya. Mereka berdalil dengan hadits Anas bin Malik. Tadi di atas ada Anas bin Malik kan Nabi tidak pernah kunut kecuali sebulan. Ini juga ada hadits Anas bin Malik. Dia berkata, ini hadis yang paling nampak dan kuat yang mereka pakai. Mazala Rasulullah SAW yaqunutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW masih selalu mengerjakan kunut subuh sampai meninggal dunia. Masya Allah, jadi Nabi itu selalu kunut sampai meninggal. Di hadis yang pertama tadi Nabi tidak pernah kunut kecuali sebulan. Paham kan? Di sini Nabi tidak pernah meninggalkan kunut sampai meninggal. Iya kan? Sampai meninggal. Selalu kunut subuh. Hadis jelas sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada nomor di situ. Ada Rukutni, ada nomornya. Al-Baihaqi ada nomornya. Tapi dilemahkan oleh para ulama hadis. Seperti Syekh Albani dalam silsilah dhaifah. Syekh Albani masukkan hadis ini di golongan hadis dhaif. Karena di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Ini penyakitnya.
Di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Dia adalah rawi yang lemah hadisnya. Bahkan menyelisih hadis yang sahih. Oleh karena itu Ibnu Rajab menyatakan hadis ini mungkar, palsu. Masalahnya di Muslim Nabi tidak pernah kunut kecuali sebulan. Tiba-tiba di luar Muslim Nabi tidak pernah tidak kunut. Selalu kunut sampai meninggal. Kalau Ibnu Rajab mengatakan ini hadis palsu. Hadis ini setelah saya periksa lagi karena banyaknya juga orang yang berdalil dengan hadis ini akan kuatnya. Ini kan Imam Ahmad yang meriwayatkannya. Kalau Ibnu Rajab bilang, Ibnu Rajab ini orang Hambali juga. Mengatakan ini hadis palsu. Kenapa bisa? Saya periksa lagi ternyata ini Abu Ja'far Ar-Razi namanya Isa ibnu Mahan. Ini Abu Ja'far Ar-Razi. Berkata Ibnul Madini yaitu Ali ibnul Madini tentang orang ini Abu Ja'far Ar-Razi karena yakhlut. Dia selalu campur hadisnya. Kadang hadisnya sahih digabung dengan hadis yang dhaif. Dia orangnya ikhtilat, campur hafalannya. Berkata Yahya, kana yukhti. Dia selalu salah. Ini Abu Ja'far Ar-Razi. Nah, termasuk ini kesalahannya ini. Di hadis sahih riwayat Muslim, Nabi tidak pernah kunut kecuali sebulan. Tiba-tiba dia katakan Nabi selalu kunut sampai meninggal. Karena yukti Imam Ahmad. Kan Imam Ahmad yang meriwayatkan ini hadis. Kata Imam Ahmad, laisa bil qawi fil hadis. Ini orang tidak kuat dalam hadis. Ini Abu Ja'far Ar-Razi. Berkata Ibnu Hibban, apalagi karena yang farid bil manakir adil masyahir. Dia selalu bersendiri meriwayatkan hadis-hadis mungkar dari masyahir. Ini orang Abu Ja'far Ar-Razi. Paham kan Abu Ja'far Ar-Razi. Maka pendapat yang kuat antum bandingkan hadis. Satu hadis sahih, satu hadis apa? Dhaif. Pendapat yang kuat tentunya jika kita memandang dari kesahihan dalil. Kita tidak memandang imam ya. Karena kadang kalau kita bilang imam, ya kita ikut imam ini kadang orang bilang, oh itu kan imammu, ini saya imamku. Nah kita memandang dalil. Iya kita dekatkan orang dengan dalil, bukan dengan imam. Dekatkan orang dengan Nabi SAW. Jadi ketika kita melihat dalil, maka tidak diragukan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Sebagaimana dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Jelas kan? Ini penting pembahasan ini. Antum kuasai dan antum jelaskan dalilnya. Paham kan? Karena nanti antum tidak ditutup kemungkinan akan ditanya tentang kunut subuh. Ya, bahkan ini bisa dijadikan untuk menguji antum. Ini cocok nggak ini ustaz didengar ceramahnya. Dia akan memancing antum untuk menjawab masalah tentang kunut. Ketika antum langsung bilang bid'ah, masalah ustaz. Paham kan? Makanya antum harus jelaskan baik-baik, hati-hati. Ini memang ada dua pendapat, jelaskan. Sampaikan dalilnya masing-masing, sampaikan kenapa saya tidak terima. Kenapa saya tidak beramal dengan kunut? Karena yang saya tahu ini dalilnya lebih kuat daripada yang ini, dalilnya adalah dhaif. Sahih saja, kita tidak terima. Karena kaidahnya kalau ada dalil sama-sama sahih. Nah, satunya riwayat sahih, satunya riwayat juga sahih. Ketika berselisih dengan yang lebih sahih, itu tidak diterima itu yang dibawa sahih. Kalau sahih saja. Ketika menyelisih yang lebih sahih, maka tidak diterima yang kurang sahih itu. Karena itu ketika bertentangan begitu cara memegangnya. Kemudian kunut witir. Para ulama terkait dengan kunut witir berselisih pendapat. Terkait dengan kunut witir. Bahkan sampai 4 pendapat. Sampai pada 4 pendapat. Ada yang mengatakan kunut witir wajib secara umum. Pendapatnya Abu Hanifah. Ada juga mengatakan kunut witir tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Ini terkenal di sisi orang-orang Malikiyah. Sementara Imam Malik sendiri dalam satu riwayat beliau kunut 10 terakhir di bulan Ramadan.
pendapat ketiga disunahkan witir pada setengah terakhir di bulan Ramadan secara khusus. Ini madhabnya Imam Syafi'i dan madhabnya orang-orang Syafi'iyah. Pendapat keempat disunahkan kunut pada setiap witir secara umum. Ini pendapat yang terkenal merupakan madhab dari orang-orang Hanabilah. Serta ini yang dipilih oleh kedua temannya Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Adapun nampak bagi kita terkait dengan hukum kunut pada sholat witir adalah sunnah. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan secara terus menerus. Karena tidak valid dari Nabi SAW bahwa beliau kunut witir. Kunut pada sholat witir. Dan ini juga dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin beliau rahimahullahu ta'ala menegaskan bahwa kunut witir itu tidak dilakukan secara terus menerus. Tidak dilakukan secara terus menerus. Adapun tempat kunut, ya ada yang mengatakan setelah ruku dan ada yang mengatakan ada yang mengatakan boleh sebelum ruku dan setelah ruku. Ada juga yang mengatakan dilakukan setelah ruku, yaitu setelah ucapan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ini pendapat orang Hanafiyah. Yang nampak bahwa kunut boleh dilakukan sebelum dan setelah ruku karena semuanya sama-sama sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kunut. Boleh sebelum ruku, boleh juga setelah ruku, boleh. Tapi antum lihat kebiasaan di masyarakat, jangan sampai antum nanti dianggap melakukan bid'ah. Ketika masyarakat biasa setelah ruku, ya antum lakukan setelah ruku, jangan sebelum ruku. Walaupun dua-duanya boleh, tapi nanti antum akan dianggap membawa ajaran baru. Membawa ajaran baru. Tapi ini untuk diketahui saja. Kalau antum dapat orang kunut sebelum ruku, antum tidak bilang salah. Karena memang ada dua tempat itu. Bacaannya, kunut, orang Malikiyah berpendapat sunnah ketika kunut disirkan, tidak diperdengarkan. Baik itu bagi imam atau bagi makmum. Sementara orang Syafi'iyah mereka memiliki beberapa rincian sebagai berikut. Jika seorang sebagai imam, maka sunnah baginya untuk memperdengarkan bacaan kunut. Jika sholat sendiri, disunahkan baginya untuk tidak memperdengarkan bacaan kunutnya. Dan kalau ini tanpa silang pendapat. Jika seorang sebagai makmum, maka tergantung imam. Apabila imam tidak memperdengarkan, yaitu sir bacaan kunutnya, maka dia pun seperti itu. Dan jika imam memperdengarkan bacaan kunutnya, maka dia cukup mengaminkan pada apa yang dibaca oleh sang imam. Ini pendapat yang benar dan merupakan pendapat mayoritas ulama. Merupakan pendapat mayoritas ulama. Kemudian berikutnya juga, Anda bahas itu hukum mengangkat tangan saat kunut. Ini semua terkait dengan kunut supaya dipahami. Ada silang pendapat di kalangan para ulama madhab terkait dengan hukum mengangkat tangan. Hukum mengangkat tangan saat kunut. Pendapat pertama disunahkan mengangkat tangan. Ini pendapat mayoritas ulama, disunahkan mengangkat tangan. Pendapat kedua tidak disunahkan mengangkat tangan. Karena tidak ada dalil hadits yang valid dari Nabi SAW terkait dengan hal tersebut. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan kebanyakan orang Syafi'iyah. Jadi kebanyakan orang Syafi'iyah berpendapat tidak angkat tangan. Tidak angkat tangan. Kami katakan tidak mengapa untuk mengangkat tangan pada sebagian keadaan. Berdalil dengan hadits umum seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Tirmidzi dari Salman Al-Farisi, Nabi SAW bersabda, "Innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sifra khaibatain." Sesungguhnya Allah itu sallallahu alaihi wasallam maha hidup, maha mulia. Dia Allah merasa malu apabila seorang mengangkat kedua tangannya kepadanya dan kembali dalam keadaan kosong tidak membawa hasil. Ini kan hadis umum kan? Syariat untuk mengangkat tangan ketika apa? Berdoa. Kemudian berikutnya mengusap wajah. Tatkala selesai membaca doa, membaca kunut. Ada juga silang pendapat terkait dengan masalah mengusap wajah setelah berdoa. Baik itu dilakukan dalam sholat atau di luar sholat. Di sini Anda sekaligus umumkan Maksudnya
pembahasannya supaya satu kali pembahasan. Apakah mengusap wajah itu disyariatkan ketika kita berdoa dalam sholat atau nanti di luar sholat? Ini sengaja langsung disinggung secara umum, kebetulan kita singgung. Di sini ada silang pendapat. Pendapat pertama, katanya disunahkan mengusap wajah setelah berdoa. Ini pendapat sebagian orang Syafi'iyah seperti Al-Ghazali, ya, dan Abu Muhammad Al-Juwaini. Berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan didoibkan oleh Syekh Albani. Ana kasih keterangan di awal ya. Ada hadisnya memang tapi doib. Dalam Sunan Abu Daud dari Ibn Abbas, Nabi SAW bersabda, "Salullaha bibutuni akuffikum, wala tas'aluhu biduhuriha, fa idza faraqtum famsahu biha wujuhakum." Ini hadis yang paling terkenal yang dipakai oleh orang yang berdoa dan mengusap wajah setelahnya. Ketika dia berdoa, dia kadang dia lap di tangannya dulu baru dia usap wajahnya. Ini dalil yang mereka paling kuat yang dia pakai. Itu kata Nabi, katanya mintalah kepada Allah dengan mengangkat tangan, telapak tangan ke atas. Dan jangan meminta dengan punggung tangan. Yaitu kalau berdoa itu begini, telapak tangan di atas. Jangan dengan punggung ke atas. Yaitu berdoa begini. Ya, doanya begini, bukan begini. Iya, ini pakai. Dan apabila kalian telah selesai, maka usaplah wajah kalian dengan kedua tangan itu. Jadi usaplah wajah kalian dengan kedua tangan itu. Al-Imam Abu Daud ketika meriwayatkan hadis ini dalam sunannya, beliau berkomentar, hadis ini diriwayatkan dari banyak sisi, dari Muhammad ibnu Ka'ab, semuanya lemah dan jalur ini yang paling bagus, namun hadis tersebut juga lemah. Jadi Imam Abu Daud yang meriwayatkannya, tapi beliau katakan lemah. Maka Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan ini hadis do'if. Ya, hadis do'if. Padahal Syekh Albani standarnya kalau dibandingkan dengan Syekh Mukbil lebih bawah dalam mensahihkan hadis. Tapi bersamaan dengan itu beliau lemahkan hadis ini. Makanya ada pendapat kedua, tidak disyariatkan mengusap wajah setelah selesai dari berdoa. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Karena tidak ada dalil yang sahih dalam masalah ini. Pendapat kedua inilah yang benarnya dan ini dipilih oleh Al-Imam Al-Baihaqi serta Ibnu Taimiyah. Adapun lafaz doa kunut yang disunahkan ada beberapa lafaz. Lafaz pertama, Allahumma hdini, kalau kita sendiri ya. Kalau kita banyak orang, kita sebagai imam, Allahumma hdina. Paham kan? Ini kalau sendiri, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa kini syarru ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa pertama dari doa kunut. Doa kedua, boleh juga dinukil diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Khalid ibn Abi Imran. Itu dengan bacaan Allahumma inni nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa nakhda'u laka wa nakla' wa natruk man yakfuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa iyyaka nas'a wa nahfadu wa narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak wa nakhafu 'adzabak. Al-jaddu inna adzabaka bil kafirina mulhaq. Ini boleh juga dibaca. Yang paling terkenal itu tadi yang pertama ya. Allahumma hdini fiman hadait. Kemudian lafaz ketiga juga datang dalam riwayat Al-Baihaqi. Allahumma gfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih data bainahum wansurhum ala aduwik wa aduwihim. Allahumma al'an kafarata ahlil kitabil ladhina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma qalib baina kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'sak alladhi la tarudduhu anil qaumil mujrimin. Dan ini doa-doa ini boleh digabung. Boleh juga apa? Digabung. Ini beberapa doa kunut. Beberapa doa kunut. Nah, ini selesai. Kemudian setelah itu
Masalah sujud, insya Allah di pertemuan akan datang saja baru kita ambil. Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kita mulai dari sebelah sini. Di akhwat jika ada. Bismillah. Terkait dengan pembahasan hukum kunut dan hukum kunut pada sholat subuh. Tentang hadisnya Sa'ad bin Tariq. Apakah hadis ini sampai ke Imam Syafi'i sama Imam Malik? Tidak tahu. Saya tidak hidup di masa Imam Syafi'i. Maksudnya, tidak ada komentarnya satu itu. Ya? Tidak ada komentarnya tentang hadis ini. Tidak, bisa saya tidak sampai. Masalahnya di Kufa. Nah, Imam Malik kan di Madinah. Imam Syafi'i di Mesir. Ini di Irak. Nah, Imam Malik tidak sampai doa iftitah. Imam Malik tidak sampai doa. Apalagi tidak sampai doa Imam Malik. Iftitah tidak sampai. Doa ruku dan doa sujud juga tidak sampai kepada Imam Malik. Nah, pertanyaan Ustaz, saya pernah dengar ada yang mengatakan kata sami Allah liman hamidah itu kata sami'anya bermakna istajib, al-ijabah. Itu bagaimana Ustaz? Gimana? Saya pernah dengar ada orang mengatakan, ada Ustaz yang mengatakan bahwa sami Allah liman hamidah kata sami'anya itu bermakna ijabah. Bermakna? Al-ijabah. Ijabah. Pengabulan. Tidak tahu. Ya, antum sudah tahu begitu, alhamdulillah. Tapi saya tidak tahu. Kedua Ustaz, pertanyaan kedua. Apakah benar tentang orang-orang yang mengatakan bahwa manusia itu bisa dibawa ke alam jin? Apakah benar tentang orang-orang yang mengatakan manusia itu bisa dibawa ke alam jin? Manusia itu bisa dibawa ke alam jin. Bisa kalau jin bawa. Maksudnya bisa hidup di alam jin begitu? Iya. Kalau jin bawa. Nah, dia akan hidup. Kan jin juga kan di bumi. Alamnya di bumi. Cuma dia tidak dilihat kan. Dia dicipta dari api. Dia bisa dilihat kalau dia berubah bentuknya ke yang bisa dilihat. Dia berubah ke anjing. Dia berubah ke hewan atau ke manusia. Bismillah. Ustaz, misalnya kita jadi imam. Masalah misalnya. Misalnya dulu. Kita jadi imam misalnya. Kita jadi imam. Terus? Di orang awam. Di orang awam. Kita tidak kunut subuh. Lalu orang awam di belakang. Subhanallah, subhanallah. Langsung setelah itu kita sujud. Habis sholat langsung. Kenapa kau tidak tadi? Terus? Ya. Bagaimana kita mau tanggap yang seperti ini Ustaz? Ya kalau antum bisa jelaskan di situ waktunya. Nah, kalau tidak bisa antum jelaskan, diam saja. Nah, itu kan karena kebodohannya. Dia bilang subhanallah seakan-akan kita meninggalkan yang wajib atau yang rukun. Ya kan? Meninggalkan sunnah tidak perlu diteriaki subhanallah. Kan begitu. Maafkan saja. Itu karena kebodohannya. Nah, Ustaz. Yang kedua Ustaz. Misalnya dengan Ramadan misalnya Ustaz. Antum dengan Ramadan? Iya. Misalnya Ramadan seorang peternak sapi misalnya. Baik, Masya Allah. Enggak, dia itu petani kelapa sawit. Bukan peternak sapi. Misalnya. Terus saya beli sapi yang sedang hamil. Saya datang bawa sama Ramadan. Bilang untuk dipelihara. Terus saya bilang antum beli sapi di Ramadan.
beli sapi di orang lain. Oh tadi Ramadan. Ini Baru masalah. Baru di bawah sama Ramadan untuk dia yang pelihara begitu. Baik. Nah, tapi kan lagi hamil. Sapinya. Iya. Hmm. Anaknya ini kalau saya yang ambil. Kalau anaknya. Maksudnya kalau melahirkan ini. Kalau lahir. Iya. Anaknya saya yang ambil. Terus Tapi induknya? saya kasih uang kepada Ramadan saja. Karena saya merasa kasihan. Karena dia sudah pelihara sapi saya, tuh dia melahirkan baru bukan Dia jatahnya. melahirkan? Sapinya Ramadan? maksudnya, sapinya. Oh sapinya. Sapinya melahirkan, Hmm. sapinya melahirkan, tapi saya yang ambil. Saya hamil. Iya. Apa? Sapinya yang melahirkan itu, Terus yang hamil tadi, yang hamil tadi iya, saya yang ambil. antum ambil. Iya. Baik, saya dengar saya hamil. Terus Tapi dengan saya kasih saja uang kepada Ramadan 1 juta sebagai uang capek. Iya, uang capeknya Ustaz. Nanti kalau hamil lagi, melahirkan lagi yang kedua, misalnya dia hamil lagi, sapinya ini maksudnya. Iya. Iya. Baru Ramadan yang ambil. Bagaimana hukumnya itu kita kasih uang? Kenapa? Kita kan akad kerjasama kan. Akad kerjasama itu kerjasama bagi hasil. Lahir pertama saya, lahir kedua kamu. Kan begitu saja tuh, kenapa kasih lagi uang? Tapi siapa tahu misalnya Ramadan dia merasa, wih sulitnya ini saya. Ya, makanya akad dulu dari awal. Akad ini Ramadan, ada sapi saya sedang hamil. Kamu mau nggak pelihara? Dengan akad, kalau lahir pertama untuk saya, lahir kedua untuk kamu. Nanti lahir lagi untuk saya, lahir lagi untuk kamu. Akad dulu. Supaya antum tidak merasa zalim terhadap Ramadan. Kan begitu toh? Atau lahir pertama, kedua saya, lahir ketiga kamu. Nanti lagi ke-4, 5 saya, 6 kamu. Kan boleh juga begitu. Tergantung akad di awal. Jazakumullah khair. Oh iya. Bismillah. Yang pertama tadi Ustaz tentang akidah, tentang sihir adawiyah. Apakah termasuk semua orang yang membuat ramuan-ramuan dan yang sebagainya Ustaz? Bagaimana itu Ustaz? Nah, enggak masuk. Itu yang meniat ifsad saja. Meniat untuk melakukan kerusakan dengan ramuannya itu. Bukan untuk mengobati. Niatnya untuk ifsad. Pengerusakan. Kemudian yang kedua Ustaz, tentang kunut subuh tadi. Kami dapati di lapangan itu bahwasanya. Bukan di masjid? Maksudnya kejadiannya Ustaz. Oh, iya. Ada yang kunut subuh itu dia jaharkan sebagian bacaannya, kemudian dia sirkan sebagian bacaannya. Bagaimana yang dengan demikian Ustaz? Tidak masalah. Tidak masalah. Dia dijaharkan yang makmum akan aminkan. Setelah itu dia sirkan yang tidak perlu diaminkan. Seperti inna katakudi walayakudhu alaih. Kan tidak perlu diaminkan. Nah. Bismillah. Kita melihat di kampung Ustadz, ada yang mengobati dengan tiup di botol gitu Ustadz. Meniup ramuan di botol. Bagaimana hukumnya itu? Apa yang dia baca? Bacaan yang apa yang dia baca? Tidak jelas Ustadz. Ya, kalau tidak jelas maka tidak jelas juga. Kalau dia baca misalnya Al-Quran, Ruqyah, tidak apa-apa, boleh. Nah, kalau dia bacakan Quran, kemudian orang minum dari Ruqyahnya itu, boleh. Nah, kalau tidak jelas bacaannya, atau malah bacaannya lain, mantra dari syaitan, tidak boleh. Apakah hal tersebut termasuk sihir adawiyah Ustadz? Nah, kalau baca-bacaan bukan sihir adawiyah. Kalau bacaan namanya sihir bukul. Kalau dia dari syaitan. Nah, yang baca-bacaannya itu dari syaitan, sihir syaitan.
Terus bagaimana hukum pelakunya, Ustaz? Kafir kan pelakunya. Ketika dia bertobat tapi sebelumnya dia sudah mengajarkan doa tersebut kepada orang lain. Dia terhapus dosanya. Tinggal dia katakan kepada orang lain tadi, ternyata itu yang saya ajarkan salah. Yang kamu pakai. Selanjutnya Ustaz, persyaratan tobat itu kan ada 5, Ustaz. Namun tidak disebutkan di situ bahwa salah satu syaratnya itu membayar kafaroh bagi dosa-dosa yang berkaitan dengan kafaroh, Ustaz. Kalau tidak ada kafarohnya kan kafaroh itu harus ada dalilnya baru dia bayar. Yang ada dalilnya saja. Kalau tidak ada dalilnya kafaroh cukup bertobat saja. Bagaimana kalau orang yang dia bertobat saja tapi tidak membayar kafaroh, Ustaz? Itu bagaimana hukum tobatnya? Sah. Yang penting tidak ada memang kafaroh dianjurkan. Kan saya sudah bilang tadi. Kalau ada syarat harus bayar kafaroh, tidak sah. Ya, sudah sah tobatnya tapi kurang karena tidak bayar kafaroh. Nah, kan tidak semua dosa ada kafarohnya. Paham kan? Yang ada kafarohnya saja. Misal, dia mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Kan wajib dia bertobat. Karena sengaja membatalkan puasanya. Kan begitu. Wajib dia bertobat dan wajib bayar kafaroh. Kasih makan 60 orang miskin. Nah, Jadi tobatnya kalau misalkan dia mampu namun sengaja meninggalkan kafarohnya, Ustaz. Namun dia betul-betul bertobat dari dosanya tersebut. kurang. Karena belum melakukan kewajiban. Sah tobatnya tapi dia berdosa karena tidak lakukan kewajiban. Membayar kafaroh. Syukur, Ustaz. Bismillah. Tentang akidah, Ustaz. Tadi disinggung tentang sihir, tapi ada berkaitannya tentang ini. Bagaimana tentang pesulap? Kami pernah dapati itu, pesulap itu tidak boleh. Akan tetapi yang pernah kita dapat ini, pesulap yang ini, satu ini, dia membantah atau dia membuka aib-aib tukang sihir, Ustaz. Jadi ini tukang sulap tidak boleh, dilarang juga, Ustaz, kan? Tapi dalam bersamaan dengan itu dia juga membuka aib-aib tukang sihir. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah kita boleh maksudnya membenarkan dia karena perbuatan membongkar sihir-sihir itu atau semisalnya atau bagaimana, Ustaz? Seperti apa misalnya? Contoh misalnya di daerah kami, Ustaz, misalnya ada namanya bambu gila, Ustaz. Apa? Bambu gila. Bambu gila. Nah, biasanya itu ada sekitar 7 orang atau biasanya itu kita kasih ganjil 7 orang. Misalnya ada satu pawang, dia meniupkan itu semacam baca-baca lah. Kayak dimasukkan arwah-arwah di dalam bambu agar supaya itu bambu bergerak. Nah, tapi ini orang dia Bukan arwah itu, setan dia kasih masuk. Nah, Ustaz. Dia membongkar aib ini, Ustaz. Ternyata ini perkara yang dia bongkar tidak ada apa-apa dalam yang dimasukkan itu, hanya tipu daya semata, Ustaz. Itu bagaimana si pesulap tersebut? Dia bongkar dengan sulap juga? Iya, nah, Ustaz. Tidak boleh. Dia jelaskan saja ini tidak ada. Nah, Enggak, maksudnya bukan bongkar dengan pesulapnya. Dianya pesulap. Tapi yang dia bongkar bukan dengan cara pesulap. Maksudnya dia buka, ini bukan sihir, Jadi hanya tipu daya. Dianya si pesulapnya. Bagaimana, Ustaz? Dia membongkar orang-orang yang berbuat kesyirikan ini, Ustaz. Si pelaku pesulapnya ini, Ustaz. kenapa saja tidak jelaskan saja. Bahwa ini hanya trik setan saja. Nah, dia jelaskan ini salah. Paham kan? Seperti yang dilakukan oleh orang sufi katanya. Dia pisau. Jadi sudah ada lambangnya, di sini tajam, di sini tidak tajam. Jadi dia mau melariskan suatu obatnya, suatu ramuannya. Ini kalau dioleskan tidak dimakan pisau. Akhirnya dia oleskan baru dia pakai pisau. Jadi pisaunya ini dia iris pakai kertas, tajam, robek kertasnya.
Setelah oles itu diiriskan ke orang, enggak robek. Akhirnya, wah iya juga itu obatnya. Ternyata pisaunya itu 2 sisi. Dibongkar oleh penyihirnya, ini pisaunya 2 sisi. Ini ada lambangnya, kalau pakai yang ini tajam, kalau yang sebelah sini tidak tajam. Tidak tajam. Dia jelaskan begitu saja, boleh. Nah, ini tipu daya saja. Terus yang kedua perkara orang yang meruqyah misalnya, tapi dia ada mempersyaratkan beberapa Ustaz. Misalnya pernah dapat itu dulu di rumah Ustaz, dia bawa air terus dia bilang jangan pegang pantatnya. Pantat botolnya Ustaz misalnya. Nggak boleh. Dan ada semisal syarat-syarat yang lain. Itu walaupun dia katakan dia ustadz atau pengruqyah, itu bagaimana Ustaz? Apakah Nggak kita boleh. iya kan? Nggak ada begitu. Nggak boleh, itu menunjukkan dia bukan ustaz, itu dukun. Nah, kan beda tipis sekarang ustaz sama dukun. Sama-sama pakai sorban. Nah, itu kalau seperti itu berarti dia bukan ustaz, dukun itu. Orang pintar. 3 Ustaz, pertanyaan terakhir. Berbicara tentang kunyah Ustaz. Kunyah itu kan sunnah dari Nabi SAW. Terus yang kami tanyakan di sini adalah kebanyakan kita dapati mungkin di negara kita ini itu biasanya akan terpakai ini kunyah hanya orang-orang yang semasa dengan, maksudnya contoh kita sesama penuntut ilmu misalnya Ustaz. Kita akan memanggilnya dengan kunyah dia. Contoh Abu Tolha atau semisalnya. Tapi begitu dengan Ustadz misalnya atau gurunya, jarang itu dipakai Ustadz. Sedangkan dulu itu para sahabat memanggil guru-gurunya dengan sebutan kunyah. Apa mungkin ini kebiasaan atau ada rasa kurang sopan Ustadz atau bagaimana Ustadz? Tidak ada masalah. Orang tidak ada bertentangan sunnah berkunyah dengan memanggil. Nah, orang sunnah berkunyah tidak ada hubungannya dengan memanggil. Iya kan? Nabi dipanggil dengan kunyahnya, Nabi dipanggil juga dengan namanya. Nabi dipanggil dengan gelarnya, Rasulullah, Nabiullah. Tidak apa-apa, tidak ada hubungannya dengan memanggil. Sunnah kita berkunyah, tapi apakah harus dipanggil dengan kunyah? Tidak ada ketentuan seperti itu. Kita untuk memanggil. Iya kan, kita mau memanggil. Nabi kan dipanggil dengan Abul Qasim. Nabi dipanggil dengan Muhammad, kan begitu. Tidak ada hubungannya. Bismillah. Bagaimana hukumnya Ustaz salat di belakang iman yang imam tersebut adalah seorang dukun Ustaz? Tidak sah. Kan dukun kafir. Jadi kalau makmumnya Ustaz bagaimana itu? Tidak sah. Sholat tempat lain. Jangan bermakmum kepada imam yang menjadi dukun. Tapi nanti kita disihir. Ya, minta perlindungan pada Allah. Biar 1000 dukun tidak bisa berbahaya. Karena awalnya belum tahu Ustaz. Tidak boleh. Ya, kalau tidak tahu sah. Kan kita berbicara kalau antum sudah tahu. Kalau tidak tahu sah sholatnya. Alhamdulillah. Bismillah. Ustaz, kemarin disebutkan di sifat sholat Nabi dalam hadis, telapak tangan ditaruh di lutut biar punggungnya lurus. Bagaimana dengan orang yang tangannya agak panjang sehingga kalau dia ruku punggungnya agak naik, tidak lurus? Tapi biasanya itu sudah siku. Jadi itu tangan selalu pas. Itulah kesempurnaannya Allah. Fi ahsani taqwim. Katanya Allah ciptakan kita itu fi ahsani taqwim. Pada sebaik-baik susunan. Biasanya itu ketika orangnya tinggi maka tangannya akan panjang. Ketika orangnya pendek maka tangannya akan pendek. Betul enggak? Kan enggak cocok ada orang tinggi baru tangannya apa? Pendek. Paham Kak Fatil? Biasanya. Tapi siapa tahu ada ini. Ada orang tangannya apa?
panjang. Ya boleh dia tekuk supaya lurus. Boleh dia tekuk tangannya. Yang penting tangannya masih di lutut, kemudian dia tekuk supaya lurus apa? Punggung. Syukron. Bismillah. Saya mau bertanya, ketika kita menjadi imam di masjid yang biasanya masjid tersebut menggunakan kunut, contohnya mungkin santri yang pulang ke kampung gitu kan, dan disuruh menjadi imam, dan kemudian kita di situ tidak membaca kunut, tetapi sesekali kita membaca kunut dengan tujuan agar orang di daerah di masjid tersebut tahu bahwa ada dua pendapat. Sedangkan apa hukumnya kita membaca kunut yang sesekali itu, sedangkan kita tahu bahwa kunut itu bahwa pendapat yang paling rajih adalah tidak membaca kunut. Nah, maksudnya kalau kunut tidak. Masalah ini kunut ini dibilang muhdats. Tidak ada sisi bilang kekuatannya. Beda kalau basmalah. Kalau basmalah kan masih mending karena dia ditulis huruf surah ayat pertama di Al-Fatihah. Kalau kunut tidak. Nah? Berarti tidak boleh sama sekali, Ustaz ya? Iya, jangan. Kecuali kita pengajar. Nah, nanti sebentar tinggal dijelaskan saat datang masalahnya. Kalau kita pengajar, kalau kita hanya santri, hanya disuruh imam, bukan pengajar, kan begitu. Nah, itu masalah. Ketika kita kunut, ya itu ustadz sana bagus itu imam kunut. Itu kan masalah. Lebih baik enggak kunut. Jadi mungkin ketika ditawarkan untuk menjadi imam, apakah lebih Maju baiknya? saja. Tidak ada masalah. Tidak ada hubungannya maju menjadi imam sama tidak kunut. Maju saja. Apalagi masyarakat sekarang sudah pintar semua. Orang mau kunut mau tidak. Tidak ada masalah sekarang. Sekarang orang itu banyak nonton televisi. Memang kita tidak sampaikan ceramah di sana, tapi mereka sudah dengar banyak ceramah. Tidak ada masalah. Kadang hanya was-was dari kita. Berbahaya nih kalau saya tidak kunut. Kecuali memang kejadian nyata, kejadian ada sebelumnya orang tidak kunut, pulang mukanya sudah bonyok-bonyok. Kalau ada kejadian begitu, jadi tidak boleh kita mengamalkan sesuatu karena was-was saja. Nah, disitulah kita. Rata-rata juga sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, cuman was-wasnya orang tinggi. Orang kadang beramal dengan persangka. Dia selalu was-was, nanti saya. Memang tidak ada kejadian nyata. Nah, saya berapa kali bilang kunut tidak disyariatkan, tidak ada juga masalah. Belum pernah ada orang pukul, paling bilang, kayaknya terakhir ini Ustadz. Tidak ada masalah, masih banyak mesin lain. Buktinya kita tetap ditolak. Saya misalnya di Makassar, sudah berapa masjid saya ditolak. Sudah ngisi, janji yang bilang pengajian rutin, ternyata nanti di SMS, Ustadz, mohon maaf, pengurus tidak mau. Tidak ada masalah. Setelah itu diganti dengan masjid lebih bagus. Tidak ada masalah. Memangnya kita hanya bisa berdakwah di masjid dia. Nah, banyak masjid lain. Banyak masjid lain. Karena kita terlalu takut. Iya. Terlalu takut mengatakan yang benar. Nah, takut orang tidak terima. Nah, bisa jadi dilempar, tidak diterima. Keberhasilan itu kan tidak dilihat saat kita hidup semata saat, bukan. Bisa saja nanti setelah kita meninggal, baru orang sadar, oh ternyata salah. Kan begitu. Ya kan? Jadi enggak usah takut. Katakan saja yang benar. Ya, masalah orang terima atau tidak kan ada di tangan Allah. Tidak perlu, bukan antum mengatur hati manusia. Tidak perlu takut. Orang yang diterima, alhamdulillah walaupun antum dipukul, tidak ada masalah. Kan maafkan saja, kan mereka kan tidak tahu. Coba mereka tahu, kan mereka tidak akan pukul. Kenapa kita takut sekali? Nabi berdarah dilempar batu, para ulama di penjara. Tidak ada masalah. Bukan aib kalau kita di penjara gara-gara bilang yang benar. Aib itu kalau kita sudah bilang yang salah di penjara juga. Nah itu kan aib. Sudah korban agama, korban dunia pula. Iya, tidak masalah. Pertanyaan kedua, Ustaz. Apa hukumnya ketika kita sholat menggunakan sejadah kecil yang itu hanya untuk di area kepala, area sujud. Yang mana saya pernah mendengar bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan karena menyerupai orang Syiah katanya. Yang mana mereka sujud
beralaskan batu itu. Kan tanah Karbala kan? Iya Ustaz. Apakah itu Apakah ini tanah Karbala? Kan cuman kain. Nah, berarti tidak termasuk menyerupai Ustaz ya? itu kias beda. Satunya tanah, satunya sejadah. Nah, kiasnya enggak sama. Ya Ustaz, syukran. Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Dan dari tadi saya sudah begini. Tunggu memang terakhir. Terakhir. Berkaitan dengan kunut nazilah Ustaz. Kan kalau kita lihat di apa yang dilakukan oleh Nabi ketika melakukan kunut nazilah itu berkaitan dengan para sahabat yang terbunuh, artinya karena kezaliman suatu kaum. Bagaimana dengan kalau misalnya bencana, suatu bencana itu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala seperti bencana tsunami dan seterusnya atau misalnya penyakit wabah kemarin corona, apakah kita juga disyariatkan untuk nazilah? Kunut nazilah itu enggak harus dia dibunuh. Dah, semua musibah. Musibah menimpa kaum muslimin disyariatkan untuk kunut nazilah supaya musibah itu diangkat. Nah, supaya musibah itu diangkat. Berikutnya kunut witir. Kalau kita berpendapat bagaimana Syekh Utsaimin tadi boleh kunut witir tapi tidak terus menerus. Terus bagaimana kalau kunut witir selain di bulan Ramadan? Boleh, tidak apa masalah. Kelas. Kertas. Kapan sholat sunnah masuk masjid dilaksanakan? Saat masuk masjid. Itu kan namanya sholat sunnah masuk masjid. Iya, saat masuk masjid. Kalau kita masuk masjid, sholat sunnah. Gimana caranya? Apakah bisa duduk sebelum sholat sunnah masuk masjid? Kata Nabi, fala yajlis hatta yarka rakaatain. Jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Iya, apakah bisa duduk? Bisa, tapi menyelisih sunnah. Sunnahnya sholat dulu baru duduk. Kapan batas akhir sholat sunnah masuk masjid? Sampai kita mau duduk. Dan masuk masjid kan, mau berdiri 5 jam. Sudah setelah 5 jam boleh. Kan batasnya jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Jadi kalau kita mau duduk, sholat. Paham kan? Kapan batas sholat subuh? Ketika matahari terbit. Ketika matahari apa? Terbit. Itu batasnya. Bisakah sholat subuh 06.30 karena ketiduran? Bisa. Duhur saja boleh. Kita sholat subuh di waktu duhur boleh kalau ketiduran. Kalau ketiduran. Yang masalah kalau tidak ketiduran saja. Ya, kan orang ketiduran kan sholat saat dia bangun. Haruskah sholat taubat setelahnya? Tidak harus. Boleh nggak sholat mengucir atau mengikat rambut? Tidak boleh. Nabi melarang sholat dalam keadaan mengikat rambut. Nabi melarang sholat dalam keadaan mengikat rambut dan melipat pakaian. Dilarang orang sholat, dia lipat celananya. Atau dia lipat bajunya, dilarang. Demikian pula dilarang orang sholat dalam keadaan mengikat rambutnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.